Oke King, balik lagi sama gua. Kali ini di depan gua ada 3 buah box dari spek nih. Sebelum mulai, saatnya bumper dulu. Oke, di depan gua ada 3 buah box dari spek. Boxnya sih seperti box spek seperti biasanya, geng. Tapi di sini dia ada 3 yang berbeda karena kita bakalan head to head ketiga sepatu ini. Yang pertama, ada akselerator Speedcraft Core FG made in Indonesia. Yang kedua, ada Excels FG made in Indonesia. Dan yang ketiga ada XLR 2 FG made in Indonesia. Langsung aja kita buka boxnya. Nah, ini dia sepatunya. Dan satu lagi. Nih. Oke, kita keluarin dulu. Oke, kita bakalan head to head dari brand spek di harga 300 ribuan. Di sini gua ada 3 sepatu. Yang pertama ada XLR 2, sepatu yang menjadi generasi kedua dari XLR sebelumnya, dan sepatu ini baru hadir dalam satu varian warna saja. Untuk detailnya, pada bagian uppernya ini dia berwarna putih perpaduan dengan warna merah ya geng, dan ada logo-logo dari speknya. Dan di bagian outsole ini dia berwarna merah. Dan yang kedua ada spek Excels nih, yang ini. Sepatu bola terbaru dari spek, dan sepatu ini baru hadir dalam satu varian warna aja. Untuk detailnya pada bagian uppernya ini dia berwarna krem ya geng, perpaduan dengan hijau dan magenta. Ada logo spek yang besar di bagian uppernya, dan di sisi sebelah sininya juga ada logo yang besar lagi dan ada logo yang kecil. Untuk outsole-nya dia berwarna krem. Dan yang terakhir ada spek Speedcraft Core, sepatu bola terbaru dari family akselerator ini hadir dalam 2 varian warna ya geng. Untuk detailnya dia ada di warna hitam pada bagian uppernya dan perpaduan warna merah, dan ada warna krem nih di bagian logo dari speknya yang kecil, dan di bagian sisi sebelah sini dia ada tulisan Speedcraft. Dan untuk ini dia untuk perbandingan desainnya untuk dari ketiganya. Next kita bahas ke bagian materialnya. Oke, untuk yang XLR 2 ini untuk uppernya dia berbahan sintetis, untuk insole-nya ini dia berbahan EVA Shockliner, dan untuk outsole-nya dia berbahan TPU. Untuk yang XL ini uppernya berbahan sintetis, untuk insole-nya dia berbahan EVA Shockliner, dan outsole-nya dia berbahan TPU. Dan untuk Speedcraft ini dia sama ya geng, untuk uppernya dia berbahan sintetis, insole-nya ini dia berbahan EVA Shockliner, dan outsole-nya berbahan TPU. Dan untuk teksturnya langsung aja kita bandingin. Untuk teksturnya dia semuanya itu halus-halus ya geng, nggak ada tekstur yang timbul-timbul gimana-gimana gitu. Dan untuk insole-nya dia sama aja, teksturnya keset-keset gitu aja. Untuk ketiganya dari XLR 2, Excel maupun Speedcraft untuk teksturnya sama ya King menurut gua. Untuk outsole-nya, untuk XLR ini dia outsole-nya ada tulangannya gitu ya King. Kalau misalnya sendiri ini pakai outsole yang core yang terbaru. Sedangkan untuk yang Excel ini dia menggunakan outsole dari Reacto, dan di bagian sini ada logo serta tulisan dari speknya. Sedangkan untuk yang Speedcraft ini dia outsole-nya sama dengan yang XLR 2, dia menggunakan outsole dari yang tipe core yang terbaru. Dia ada tulangannya dan juga ada desain-desainnya. Kalian bisa lihat sendiri. Next, kira-kira berapa sih berat dari ketiga sepatu ini? Langsung aja kita cobain timbang. Yang pertama tentu saja kita cobain yang XLR 2 nih. Ini menggunakan size 42 ya geng. Langsung aja dimulai dari 0. Untuk size 42 dia ada di angka 170 gram untuk yang XLR 2. Gimana untuk yang Excel? Untuk yang Excel juga menggunakan size 42. Langsung aja dimulai dari 0. Untuk yang Excel ini dia ada di sedikit lebih tinggi ya King, ada di 194 gram. Sedangkan untuk yang
Speedcraft ini juga sama. Ini size 42 udah kosong. Langsung aja untuk yang Speedcraft ini dia ada di angka 173 gram. Oke. Next, kira-kira gimana sih rasa dari ketiga sepatu ini? Langsung aja kita cobain. Nah, ini dia spek Speedcraft Core. Yang pertama gua rasain sepatu ini tuh ngepres ya King di kaki gua, terutama di bagian pinggir sini nih sampai ke bagian agak depan. Ini dia ngepres, tapi sepatu ini tuh menurut gua ringan. Sepatunya ringan ya. Tuh kelenturannya ya dia biasa aja ya King, sedang-sedang aja. Oke. Bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya, serta outsole dari spek Speedcraft Core. Kira-kira seperti itu. Kita next ke sepatu selanjutnya. Nah, ini dia spek exsoles. Yang pertama gue rasain sepatu ini tuh pas ya King di kaki gua. Untuk keringanannya dia masih di bawah ringan tapi di atas sedang. Naik satu step ya King dari yang sedang. Bisa dibilang ringan lah. Untuk kelenturannya dia ada di biasa-biasa saja. Oke. Bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya, serta outsole dari spek exsoles. Oke. Kira-kira seperti itu. Kita next ke sepatu yang terakhir. Nah, ini dia spek XLR2. Yang pertama gue rasain sepatu ini tuh ngepres ya King, sama kayak sepatu yang pertama gue pakai. Ini sepatunya ngepres, tapi untuk keringanannya boleh lah. Ini sepatunya ringan. Untuk kelenturannya dia sedang-sedang aja. Oke. Bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya, serta outsole dari spek XLR2. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kembali lagi ke studio. Oke, barusan aja udah gue cobain. Tadi gue menggunakan size 42 ya King di semua sepatu ini, yang menggunakan 27 cm dan kaki gue ada di angka 26,8 cm. Dan untuk rasanya dia berbeda-beda ya King. Langsung aja kita ke penilaian dan kesimpulan. Oke, untuk penilaian ini berdasarkan pendapat gue pribadi ya King. Jadi kalau ada dari kalian berbeda pendapat, ya udah. Yang pertama ada dari desainnya. Menurut gue untuk ketiga sepatu ini tuh desainnya sama-sama aja ya King. Sama-sama ya oke lah. Desainnya selera-selera, tapi menurut gue ini desainnya oke aja. Jadi kalau bisa gue kasih nilai untuk desain dari ketiga sepatu ini gue kasih di angka 7. Next, dari keringanan. Tadi juga udah sempat gue timbang, tadi juga udah sempat gue cobain. Untuk keringanannya jelas ketiga sepatu ini berbeda, King. Untuk yang kedua sepatu ini tuh ringan, menurut gue ringan. Untuk yang tengah ini, yang XL ini, dia ada di sedang-sedang aja King. Mungkin naik satu step dari sedang lah. Jadi kalau bisa gue kasih nilai untuk kedua sepatu ini, untuk yang XLR2 dan Speedcraft ini, gue kasih di angka 8. Sedangkan untuk yang XL ini, gue kasih di angka 7 ya King. Next, untuk keempukan. Untuk keempukan tadi udah gue cobain, ketiga sepatu ini tuh sama aja King. Sama-sama nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu empuk. Jadi dia ada di tingkat sedang-sedang. Di XLR2, di XL maupun di Speedcraft. Dia sama aja. Walaupun gua gini-gini dia nggak ada perbedaan ya King. Yang gua rasain. Jadi kalau bisa gua kasih nilai, ketiga sepatu ini gua kasih di angka 7. Nah untuk kelenturannya nih. Untuk kelenturannya dia sih biasa-biasa aja King. Nggak terlalu lentur dan juga nggak terlalu keras banget. Ini mungkin dia di atasnya, di bawahnya sedang ya King. Dia agak keras gitu sih pas gua pakai. Jadi kalau bisa gua kasih nilai sepatu ini gua kasih di angka 6,5. Nah, untuk kenyamanan nih, ini kenyamanan berbanding terbalik dari keringanan.
Kenapa sih berbanding kebalik? Karena di XL ini dia pas King di kaki gua, dan juga plusnya lagi dia ada di lidahnya, dia ada busanya lagi ya King, busa tambahan. Sedangkan di XLR2 maupun yang di Speedcraft ini dia untuk busanya nggak terlalu terasa ya King, sedangkan di XL ini terasa. Dan yang pasti sepatu ini pas di kaki gua, dan sepatu XLR2 maupun Speedcraft ini dia ngepres di kaki gua. Jadi kalau bisa gua kasih nilai untuk yang Speedcraft dan XLR2 ini gua kasih di angka 7. Sedangkan untuk yang XL ini gua kasih di angka 8 ya King. Gimana menurut kalian tentang sepatu ini? Kalau kalian lebih pilih yang mana nih? Kalau menurut gua pribadi, kalau gua disuruh milih nih, kalau gua disuruh memilih antara ketiga sepatu ini, gua sih lebih milih yang XL ini ya King. Kenapa sih gua milih yang XL ini? Padahal nggak terlalu ringan, karena sepatu ini tuh yang pasti, udah pasti ya mau gimana lagi, ini udah pasti karena sepatu ini pas di kaki gua. Dan juga ini gua masih impresif sama lidahnya ini yang empuk ya King. Menurut gua ini empuk. Jadi kalau bisa gua disuruh milih mau beli yang mana dari ketiga sepatu ini, gua pasti bakalan milih yang XL ini. Tapi kalau kaki kalian lebih kecil dari kaki gua, kedua sepatu ini sangat rekomen. Kenapa? Karena sepatu ini tuh ringan ya King, bener-bener ringan. Kayak kalian nggak pakai sepatu. Kayak bener, tapi ini ringan. Oke, next. Udah, tadi kesimpulannya. Kira-kira berapa sih harga dari ketiga sepatu ini? Untuk harga dari spek XLR2 ini dibanderol dengan harga retail 379.800 dan didiskon 20% menjadi Rp303.840. Sedangkan untuk yang spek XL ini dibanderol dengan harga retail Rp399.800 dan didiskon 20% menjadi Rp319.840. Nah, untuk spek yang Speedcraft ini dibanderol dengan harga retail Rp449.800 dan didiskon 20% menjadi Rp359.840. Harga yang barusan gue sebutin harga per hari ini video dibuat ya King, karena harga waktu-waktu bisa berubah. Kalau kalian tertarik dengan sepatu ini, kalian bisa order melalui website King of Dribble dengan cara masukkan alamat website King of Dribble di kingofdribble.co.id dan kalian pilih produk yang kalian inginkan. Pilih size sepatu yang sesuai, lalu klik buy now. Isi nama, nomor telepon, email, dan alamat lengkap. Lalu klik pay. Gimana? Mudah bukan berbelanja di website King of Dribble? Dan banyak diskon dan promo menarik yang bisa kalian dapatkan. Oke, sekian aja untuk head to head kali ini. Head to head kali ini berdasarkan riset dan pendapat saya pribadi. Oke, sekian aja. Terima kasih. King of Dribble melangkah untuk menjadi pemenang.